Mahfud MD yakin Budi Ari diduga kuat terlibat judol, singgung orang titipan, ada indikasi suap. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam, Mahfud MD, masih yakin Menteri Koperasi Menkop, Budi Ari Setiadi diduga kuat terlibat dalam skandal judi online judol saat masih menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Hal tersebut ia lontarkan meski disebut menyebarkan fitnah oleh Wakil Ketua Umum Projo Freddy Damanik. Projo sempat menyebut Mahfud MD berbicara hanya berdasarkan rumor hingga menimbulkan fitnah. Profesor mengatakan di media berdasarkan rumor, walaupun Profesor bilang rumor tapi sudah menjadi fitnah. Berdasarkan rumor, Profesor bilang di polisi sudah tersebar bahwa tempatnya sudah ada, jumlahnya ada, videonya ada, ini kan aduh membangun narasi yang sangat buruk ini, jelas Projo dalam Sapa Indonesia Pagi, Kompas TV pada 22 Mei 2025 lalu. Meski disudutkan Projo, Mahfud MD masih kekeh dengan pendapatnya. Pasalnya Budi Ari sudah diperiksa oleh penyidik namun memang tidak dimunculkan sebagai tersangka. Sebenarnya Budi Ari sudah diperiksa tetapi tidak dimunculkan sebagai tersangka, jelas Mahfud MD dikutip dari YouTube Mahfud MD Official yang tayang pada Selasa, 4 Juni 2025. Mahfud MD pun tegas sosok Budi Ari patut dicurigai terlibat dalam pusaran judi online. Kan Budi Ari oleh Polri kan, sebelum diajukan ke persidangan. Cuman tidak dimunculkan sebagai tersangka. Tetapi dia patut diduga keras ikut terlibat di dalam judol ini, gak bisa dibantah. Bukan fitnah, terangnya. Terlebih JPU sempat menjelaskan Budi Ari mendapat bagian dari situs-situs online. Justru orang-orang sepantasnya mempertanyakan mengapa Budi Ari tak menjadi tersangka. Kalau Budi Ari disebut mendapat bagian 50% kan itu bukan fitnah, hasil pemeriksaan bukan fitnah. Lalu orang patut menduga, loh ini orang kok tidak masuk dalam tersangka. Saya kira jaksa sengaja menyebut itu, mungkin unsur di Polri gak muncul tapi di berita acaranya ada nama ini kemudian dimunculkan, jelas Mahfud MD. Jaksa sendiri bilang Pak Harli, itu diambil dari berita acara pemeriksaan bukan karangan jaksa. Berarti patut diduga itu satu dari dakwaan, lanjutnya. Selain itu, ada pula sosok yang diduga orang titipan Budi Ari yang kini menjadi terdakwa kasus judi online, Adi Kismanto ikut menjadi sorotan Mahfud MD. Dari hasil pemeriksaan kemarin yang menyebutkan pegawainya, Dirjen yang diperiksa. Itu atas permintaan Budi Ari, karena panitia bilang ini tidak memenuhi syarat. Ijazahnya tidak ada, kualifikasinya gak ada, lulusan SMA. Seorang tenaga ahli minimal sarjana. Masak SMA, ada basis kompetensi lah ya, ungkapnya. Mahfud MD menerangkan bahan persidangan yang jelas-jelas pegawai menyebut Budi Ari memaksa memasukkan Adi Kismanto menjadi pegawai di tim teknis pemblokiran situs judi online. Tapi Budi Ari memaksa, itu di persidangan kata Dirjen yang 2 orang tampil, Pak Budi Ari yang minta. Meskipun tidak lulus sudah jelas secara aturan tidak lulus. Tapi Budi Ari minta atensi agar dimasukkan dan minta ditempatkan di sini. Minta gaji pula lebih tinggi dari aturan, lulusan SMA minta gaji 17 juta rupiah, ujar Mahfud MD. Mahfud MD pun menegaskan dirinya ikut buka suara terkait hal ini lantaran adanya kebenaran yang harus diungkap. Ini mengejar kebenaran. Kita semua harus berteriak, gak masuk akal lah, tegasnya. Ia masih mempertanyakan sosok Adi Kismanto, orang lulusan SMA yang tak lulus kualifikasi tenaga ahli harus dipaksa menjadi pegawai di Kementerian Komunikasi dan Informatika kala itu. Kenapa orang sih gak lulus, ijazahnya hanya SMA kok bisa dipaksakan masuk oleh Budi Ari? Budi Ari pada tanggal 5 Agustus apa tanggal berapa bilang, ya saya angkat katanya wong dia ngaku bisa operasikan IT ya saya angkat karena ngaku ahli. Lah orang ngaku langsung diangkat gitu? Ucap Mahfud MD heran. Pria berusia 68 tahun itu yakin dan tak peduli jika akan digugat atau disebut fitnah oleh Projo dan orang-orang lain. Pasti ada apa-apa bukan fitnah. Saya berpendapat ini segera dikejar agar menjadi pembelajaran terhadap kita. Nah saya enggak peduli dengan disebut fitnah oleh Projo, silahkan saja. Nanti saya tunjukkan berita yang lebih dulu dari saya kenapa itu gak digugat di semua podcast itu. Di mana-mana dibahas secara meluas. Saya hanya menyebutkan sesudah jaksa menyebut karena aneh ya, berarti rumor-rumor yang dulu itu betul. Buktinya lalu muncul di dakwaan jaksa, dia mendapat jatah 50%. Nggak mungkin orang ngangkat orang bodoh karena nggak memenuhi syarat dan dipaksakan secara psikologis karena lari-lari kekuasaan agar diangkat, kalau tidak ada apa-apanya. Saya tetap berpendapat, itu ada indikasi suap terhadap pejabat pemerintah seharusnya diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat korupsi atau tindak pidana pencucian uang, kan dugaannya ratusan miliar bahkan triliunan kan. Bukan uang ecek-ecek tegasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.